Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dengan Zoom ya pada pertemuan yang ke-11 ini ya. Tidak terasa sudah ada 11 pertemuan kita melanjutkan perkuliahan pendidikan agama Islam ya. Pada yang pertemuan ke-11 mungkin yang teman-teman sebagian mungkin ada yang kalau dibilang tuh alergi kali ya. Itu mengenai politik dalam Islam ya. Tapi mau tidak mau ya, kita politik ini adalah merupakan bagian dari ajaran Islam juga ya. Jadi jangan sampai kita terlalu menjustifikasi suatu ilmu gitu ya. Mungkin ini selama ini kita merasakan adanya ketidakberesan itu bukan karena ilmunya ya, tapi karena orangnya ya, karena orangnya. Jadi yang salah itu bukan ilmunya. Sedangkan dalam Islam sendiri juga ada ya, politik dalam Islam itu ada ya, politik dalam Islam itu ada. Oke, mungkin saya akan langsung share screen saja ya. Ya Bismillah, semoga tidak ada masalah ya. Oke. Ya, alhamdulillah ya, sudah terbuka slide-nya. Nah, politik dalam Islam ya. Politik itu apa sih ya? Dan apa sih penyebutan politik itu ya? Nah, politik itu kalau dalam Islam atau dalam bahasa Arab itu adalah siasah ya. Secara etimologi politik itu adalah siasah atau mengatur ya. Siasat itu strategi ya, taktik ya, terus apa lagi, ya rencana ya, bisa jadi juga siasat ya. Siasat itu sesuatu yang yang kita mengatur gitu ya, kita mengatur bahwa ada orang yang mengatur. Nah, dalam Islam ya politik ini tujuannya adalah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik gitu ya. Ini secara bahasa bermakna pemerintahan mengatur ya. Lalu mengayomi, menjadikan sesuatu lebih baik, memperbaiki, membawa kepada yang lebih baik dan islah ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 15 sampai dengan 16. Ini arti dari siasah, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal 15-16 ini adalah mengenai berperang memang ya. Yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yaitu dalam keadaan berperang ya, yang sedang menyerangmu. Nah, ini yang sedang menyerangmu ya. Artinya apa? Jangan sampai kita mengartikan ayat Al-Qur'an ini diartikan secara mentah-mentah gitu ya. Ini dalam keadaan kondisi berperang ya. Jadi jangan asal menerjemahkan ya, jangan ya. Nah, di sini dikatakan maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat. Nah, siasat itu artinya apa? Mengecoh ya. Nah, mengecoh ya, bersiasat, mengecoh, strategi ya. Strategi perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Artinya untuk menjadi sesuatu yang besar lagi ya, kecuali ya.
Nah, di sini ada kata siasat ya, atau apa sih, adanya suatu strategi ya. Artinya tuh bukan artian meninggalkan gitu saja ya. Nah, jadi artinya politik itu dia adanya strategi ya, strategi untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, yang diatur oleh sebuah pemerintahan ya. Nah, bagaimana hukum politik dalam Islam ya? Nah, politik itu merupakan bagian dari muamalah ya dalam Islam, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, ya, manusia dengan lingkungan, ya. Maka hukum asal dari politik ini adalah mubah ya, atau istilah dibolehkan, ya. Diperbolehkan, politik itu diperbolehkan, ya. Tidak ada yang dalil yang larang berpolitik, tidak ada, ya. Ini ada dalil asal dari muamalah itu al-aslu fil muamalatil ibahah ya, atau hukum asal dalam muamalah itu adalah mubah ya. Nah, muamalah itu bukan cuma ekonomi ya. Bagian dari muamalah itu ekonomi, politik, sosial, budaya, yaitu muamalah ya. Nah, hukum asal dari muamalah itu adalah boleh ya. Atau dalam dalil itu antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kamu itu lebih mengetahui urusan duniamu ya dalam muamalah ya. Nah, politik ya. Politik ini bisa menjadi wajib ya, bahkan karena penting ya, bisa menjadi wajib ketika kondisi agama mulai terancam ya. Artinya apa? Kita bahkan bisa melibatkan rakyat ketika kita melihat agama ini mulai terancam gitu, maka kita harus terjun gitu, membela gitu ya. Bersatu, bukan terpecah belah ya. Nah, kita harus bersatu mengatur agar agama ini selamat ya kan, maqasid syariahnya itu tercapai gitu ya. Nah, jadi maqasid syariah itu tercapai. Dan dengan menggunakan politik kita bisa memagari agama. Jadi fungsi politik itu adalah untuk memagari agama, sehingga agama itu kalau dibilang itu dia tidak hanya berdiri begitu saja ya, tidak hanya berdiri sendirian, atau agama itu ada kawalan-kawalannya, ada pengawal-pengawalnya ya. Ada ilmu-ilmu lain yang mendukung ya agama. Nah, kenapa sekarang kok agama menjadi lemah? Ya karena itu salah satunya ya. Ilmu-ilmu lain ya dikotak-kotakan atau dipisah-pisah ya. Termasuk ilmu politik ini ya. Ilmu politik dalam Islam ini pun juga dikotak-kotakan, bahkan ada yang mengatakan haram gitu kan. Nah, padahal politik adalah bagian dari muamalah ya, yang mana hukumnya adalah mubah atau boleh, dan bahkan bisa menjadi wajib ketika kondisi agama mulai terancam ya. Nah, umat Islam jangan sampai meninggalkan politik ya, karena berbahaya ya. Ya, kejadiannya maka akan menjadi sesuatu yang mengancam jiwa umat Islam juga ya. Ya, di mana-mana ada penghinaan terhadap agama gitu kan, tanpa adanya istilahnya itu pembelaan yang jelas ya. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari meninggalkan politik umat Islam ya selama ini ya, dan terpecah belah ya, masing-masing ingin jadi pemimpin ya. Nah, ini memang ilmu itu memang saling keterkaitan ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini memang sudah mulai lagi adanya integrasi ilmu ya. Adanya penyatuan kembali ilmu pengetahuan yang selama di awal abad ke-19 itu ilmu dikotak-kotakan ya, dipecah belah, sehingga pemahaman ilmu itu menjadi kacau ya. Dan sekarang alhamdulillah ya, saya merasakan bahwa ilmu pengetahuan sekarang itu sudah mulai kembali di satu-satukan. Nah, dan menyatukan ilmu ini kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita menjustifikasi ya sesuatu yang salah gitu, misalkan ya mengenai politik ini. Mungkin teman-teman ada yang istilahnya alergi dengan politik karena melihat selama ini ya dalam tanda kutip ya,
ada apa namanya orang Islam yang menggunakan mungkin partai Islam ya, tapi dia berperilaku jauh dari keislaman. Nah, itu yang salah bukan bukan apa namanya bukan Islamnya ya. Nah, itu yang salah adalah orangnya ya, orangnya. Nah, memang selama ini mungkin ya secara ideal ya politik dalam Islam itu belum 100% ya, belum 100%. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang proses ya teman-teman ya. Sesuatu yang berjalan apa namanya? Proses ya yang tidak bisa langsung menjadi sempurna gitu ya. Mungkin sekarang lebih banyak ya. Ada beberapa ya, ada beberapa tapi lebih didominasi ya secara globalnya ya. Itu adalah orang Islam yang berpolitik, bukan politik Islam ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya orang Islam yang berpolitik, ya bukan politik Islam gitu ya. Karena memang apa namanya proses itu sangat panjang ya. Hampir semua ilmu pengetahuan ya, ekonomi pun juga seperti itu ya. Ekonomi Islam itu mungkin belum ada ya secara 100% dijalankan apa namanya oleh umat Islam saat ini ya. Tapi ya ini secara berangsur-angsur berjalan ya. Ini apa namanya akan terus berjalan walaupun belum sampai 100%. Demikian juga dengan politik dalam Islam ya. Nah, bahkan apa ya? Politik dalam Islam ini dia bisa menjadi suatu hukum yang apa namanya fardu ain ya. Menjadi fardu ain ketika kondisi agama ya dia benar-benar dalam keadaan terancam. Terancam artinya ya sudah dihina gitu ya, sudah dilecehkan gitu kan. Nah, yang seperti itu kan butuh pembelaan-pembelaan ya. Nah, kalau misalkan umat Islamnya ini tidak ada yang bisa membela, itu kan bahaya ya. Itu bahaya teman-teman ya. Bahkan ya rahimahullah Buya Hamka ya. Itu pernah mengatakan seperti ini, apabila agamamu dihina ya, akan tetapi kamu tidak membela, maka kain kafan itu lebih pantas buat kamu. Gitu. Lebih baik, mohon maaf ya, lebih baik kamu mati aja gitu. Kalau agamamu itu sudah dihina ya, tapi kamu tidak membela, ya lebih baik kamu mati saja gitu. Itu perkataannya Buya Hamka rahimahullah ya. Nah, artinya apa? Di sini perlunya sesuatu kekuatan, ya. Diperlukan sesuatu apa namanya ya pembelaan ya. Kalau tidak melalui politik ya ya sangat sulit ya. Kan dalam hadis itu kan apabila melihat suatu kemungkaran maka ubahlah dengan kedua tanganmu ya. Apabila melihat suatu kemungkaran maka kalau tidak mampu ya ubahlah dengan lisanmu ya. Apabila tidak mampu juga maka ubahlah dengan dalam hatimu ya. Artinya apa? Kita menyangkal bahwa itu ada sesuatu yang buruk ya. Sesuatu yang buruk yang harus ditinggalkan ya. Sebab itu adalah selemah-lemahnya iman ya. Nah, apabila kita melihat suatu keburukan ya, tapi kita tidak apa namanya menyangkalnya dalam hati itu suatu keburukan, maka ya sesuai dengan hadis itu ya sama saja tidak beriman ya. Nah, karena hadisnya gitu kan ya. Selemah-lemahnya itu kita menyangkal dalam hati bahwa itu adalah perbuatan buruk gitu ya. Nah, yang tertinggi yang mengubah dengan tangan. Ya, tangan itu artinya apa? Dengan kekuasaan ya. Dengan kekuasaan, dengan politik ya, dengan kekuatan pemerintahan ya. Ketika apa namanya agama ini dilecehkan ya mungkin ya kita akan sangat sulit kalau apa tidak terjun langsung dalam politik. Memang godaan-godaan itu luar biasa ya. Godaan-godaan apa namanya dalam kekuasaan itu sangat luar biasa apalagi di zaman sekarang ya. Para sahabat Rasulullah SAW ya, sahabat Rasulullah SAW itu mereka luar biasa istiqomahnya ya dalam apa namanya dalam kekuasaan, dalam pemerintahan mereka ya. Bagaimana istilahnya itu pengendalian diri mereka ya dalam memegang apa namanya kekuasaan politik ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya,
Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Nah, para khulafaur rasyidin, ya, itu mereka luar biasa dalam menahan, dan bahkan mereka mengendalikan itu semua, ya, godaan-godaan kekuasaan, ya. Nah, itu ya, hukum politik dalam Islam itu dia mubah, ya, karena dia adalah bagian dari muamalah, dan dia menjadi wajib, ya, ketika kondisi memang dibutuhkan suatu kalau dibilang itu pengawalan yang sangat ketat untuk menjaga agama ini, ya, ketika mulai terancam, ya. Nah, ini merupakan suatu yang kalau dibilang itu daruriyat, ya, daruriyat. Nah, langkah-langkah politik Nabi Muhammad SAW, ya. Memang, ya, Rasulullah SAW ini tidak langsung, ya, Islam itu memang tidak langsung menerapkan politik, ya. Dan bahkan kalau dibilang politiknya mungkin ini politik secara kalau dibilang itu belum sampai menjadi suatu pemerintahan, ya. Yaitu ketika di Mekah, ya. Di Mekah ketika itu memang Rasulullah SAW itu bersiasat itu memang bukan siasat dalam misalnya belum saatnya untuk mendirikan suatu pemerintahan, ya, pemerintahan yang benar-benar berlandaskan keislaman. Ya, memang ketika itu proses untuk menanamkan akidah Islam yang kuat, ya, agar ketika sudah terbentuknya suatu pemerintahan, ya, diisi oleh orang-orang yang memang kompeten, gitu ya, diisi oleh orang-orang yang memiliki kualitas yang baik. Nah, memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi, ya. Ya, pemerintahannya itu isinya itu dan rakyatnya, ya. Pemerintahan dan rakyatnya itu adalah orang-orang yang terbaik, ya. Ketika di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, di zamannya Umar bin Khattab, ya, zamannya Utsman bin Affan, dan zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ya, mereka semua. Dan bahkan ketika di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun sudah mulai terjadi perpecahan, ya, perpecahan. Nah, ada seorang yang orang munafik, ya. Dia itu jadi mengejek Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Dia mengejek Ali, ya. Dia mengatakan gini, "Wahai Ali, kenapa di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, ya, itu luar biasa amannya, gitu. Tidak ada perpecahan. Tapi kenapa di zamanmu ini kok banyak sekali perpecahan-perpecahan?" Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun menjawab, ketika di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, di zamannya Umar, ya, zaman Utsman bin Affan, ya, di masa awal, ya, yang menjadi rakyatnya itu adalah orang-orang yang seperti saya. Sedangkan, ya, ketika di zamannya saya, yang menjadi rakyatnya itu orang-orang seperti Anda. Makanya, ya. Nah, artinya dalam suatu pemerintahan itu bukan hanya pemimpinnya saja, ya, tapi juga rakyatnya juga harus menerapkan, ya, sama-sama menerapkan. Jadi baik pemimpin maupun rakyatnya itu sama-sama menerapkan, ya, keislaman, gitu ya. Kita tidak bisa menuntut, ya, tidak bisa menuntut harus seperti ini gitu. Karena pemimpin kan juga dia lahirnya dari rakyat, kan. Pemimpin itu dia juga bagian dari rakyat, ya. Nah, itu ya. Jadi di masa-masa awal itu Rasulullah SAW itu memang menanamkan akidah Islam yang kuat selama 10 tahun di Mekah itu untuk menyiapkan generasi yang akan bisa memimpin, ya, setelah peninggalan beliau, ya. Nah, ketika hijrah, ya, ke Madinah, maka pada saat itulah Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, itu mulai membuat satu sistem yang lebih kuat, yaitu pemerintahan, ya. Yaitu Rasulullah membuat perjanjian atau undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Ini adalah dasarnya, itu Piagam Madinah, ya. Nah, dalam Piagam Madinah ini mengatur segala hal hubungan antara
manusia dengan manusia ya, dan mengatur bagaimana hak dan kewajiban setiap warga negara itu ketika itu di Madinah ya. Nah, jadi memang dalam politik Islam ini kita tidak bisa langsung tidak semudah membalikkan telapak tangan bahasanya ya. Tidak semudah kita kalau dibilang itu, kalau Allah kan kun fayakun ya. Kalau manusia itu nggak bisa kun fayakun ya. Tidak bisa jadi maka terjadi, nggak bisa. Kita manusia ya, kita butuh proses. Justru yang dinilai itu bagi manusia itu adalah prosesnya ya. Nah, justru terkadang ya kita ini melakukan suatu amal perbuatan gitu ya. Kita tujuannya tuh A gitu ya, pengen dapetin A misalnya. Tapi ternyata ada suatu amalan lain yang justru menyebabkan kita dapatkan A itu. Gitu ya. Intinya ya, kita itu intinya itu kita itu jangan terpatok pada satu amalan, harus banyak amalan. Gitu ya. Ya yang pastinya ya itu adalah amalan-amalan yang baik gitu ya, amalan-amalan yang baik. Nah, apa sih sangkut pautnya ya? Sangkut pautnya? Ya sangkut pautnya ya dalam mengatur kehidupan ya. Ini kita harus banyak amalan-amalan. Jadi politik itu bukan hanya masalah kekuasaan ya, tapi juga adanya suatu amal perbuatan, amal solih ya, amal solih yang bisa membuat masyarakat ini tercipta masyarakat yang Islami gitu ya, masyarakat yang Islami. Nah itulah yang langkah-langkah politik Nabi Muhammad SAW ya, itu terutama ketika di Madinah ya, ketika di Madinah. Kenapa? Karena memang ketika di Madinah itu sudah terbentuk suatu sistem yang sangat kuat ya, suatu sistem yang sangat bisa diandalkan ya, sistem. Dan bahkan sepeninggal Rasulullah SAW ya, ketika zaman para sahabat itu sudah bisa menyaingi negara-negara adidaya ketika itu, yaitu Persia dan Romawi ya. Nah itu tidak lain dan tidak bukan ya karena politik ya, karena siasat ya, yang diimbangi dengan ya kezuhudan ya, zuhudnya para sahabat ya. Nah itu politik itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak diimbangi dengan yang lainnya. Jadi saling bersinergi gitu ya. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang memperkuat politik Islam ya. Politik ini yaitu pertama ya, sebagaimana Rasulullah SAW yaitu menanamkan akidah yang kuat. Yang pertama itu akidah dikuatkan terlebih dahulu ya. Yaitu keimanan ya, faktor-faktor yang istilahnya itu mungkin abstrak ya. Keimanan ya, kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu merupakan hal-hal yang mendasar yang harus ada ya. Kita nggak bisa misalnya ujuk-ujuk bikin, mohon maaf ya, mungkin ada beberapa teman di sini yang mohon maaf ya, bukannya apa-apa ya, yang meneriakan khilafah ya. Tapi akidahnya itu umat ini masih berantakan gitu ya. Akidah umat itu masih berantakan, nggak, istilahnya itu mungkin bisa jadi terbentuk tapi justru jadi sebaliknya gitu ya, hanya sebatas nama. Nah ini kan suatu yang justru malah mengkhawatirkan gitu ya, malah menjadi menjelek-jelekan nantinya ya, katanya Islam gitu kan, kok seperti itu gitu kan. Nah ini jadi akidahnya dulu, ini dikuatin dulu nih akidahnya ya. Jadi bagaimana keimanannya ini benar apa enggak gitu ya. Karena kan mohon maaf ya, mungkin ngasih bercampurnya keimanan kita ini masih bercampur baur dengan berbagai macam kemusyrikan yang tidak disadari ya. Baik itu peninggalan dahulu kala maupun yang sekarang ya. Yang dahulu kala mungkin ya mohon maaf ya, mungkin masih ada yang istilahnya itu sholat iya tapi cuci keris juga gitu kan. Nah itu mungkin yang dulu-dulu kayak gitu ya. Kalau anak zaman sekarang mungkin udah jarang ya, misalnya itu setiap malam satu sholat nyuci keris gitu kan. Misalnya itu kan itu orang-orang tua dulu ya. Tapi anak zaman sekarang kan zamannya gadget gitu. Zaman menggunakan handphone ya, yang jadi musikannya apa?
Ya, yang sekarang kan lewat handphone juga. Mungkin dulu ada tuh yang namanya SMS apa tuh rek spasi nama gitu kan. Nah, itu kan merusak akidah ya. Terus apalagi lihat horoskop, bintang, ramalan ya. Nah, itu juga merusak akidah ya. Sholat iya ya. Terus percaya ramalan bintang juga. Nah, artinya ya harus ditinggalkan lah itu ya ramalan-ramalan bintang ya. Itu secara substansi sama aja kayak mohon maaf kayak cuci keris gitu kan atau apa ritual-ritual yang tidak diajarkan dalam Islam gitu ya. Nah, akidahnya dulu nih dikuatkan ya. Akidahnya dikuatkan ya. Keimanannya dibenahi ya. Nah, barulah ya maka akan terbentuk kepemimpinan yang baik dan kuat ya. Nah, dibutuhkan juga kepemimpinan yang baik dan kuat ya. Percuma juga kalau misalkan masyarakatnya akidahnya sudah kuat ya, tapi pemimpinnya lemah. Nah, itu juga akan istilahnya apa ya, bisa menggoyahkan politik atau pemerintahannya ya. Nah, dibutuhkan juga pemimpin yang baik dan kuat ya. Dan juga ekonomi yang kuat ya. Nah, kita sebagai manusia tidak bisa menafikan bahwa kita pasti butuh makan ya. Kita pasti butuh apa namanya? Minum ya dan yang lain-lainnya gitu kan. Butuh sandang, pangan, papan. Nah, itu semua apa namanya? Membutuhkan suatu sistem ekonomi yang kuat ya. Sistem ekonomi yang kuat. Nah, inilah yang akan memperkuat politik ya. Nah, bagaimana sih sistem politik dalam Islam ya? Nah, ini sangat menarik ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu ya bahwa sistem politik dalam Islam itu sangat sesuai dengan sila keempat pada Pancasila. Ya, ini sangat sesuai ya, yaitu bermusyawarah ya. Dalam politik Islam ya, sistem politik itu sangat mengedepankan sistem musyawarah, ya, bermusyawarah ya, bermusyawarah bersama-sama ya, mufakat ya, adanya kesepakatan mufakat ya. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an kan ada Quran surat Asy-Syura ya, itu musyawarah ya. Itu apa namanya? Pentingnya bermusyawarah dan bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan ketika perang Badar ya, ketika perang Badar para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu bermusyawarah ya mengenai tawanan perang ya, mengenai tawanan perang. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah bagaimana ini kita apa namanya memperlakukan tawanan perang ini. Ya. Nah, para sahabat pun bermusyawarah ya. Mereka ada yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengutarakan untuk istilahnya menukar mereka atau istilahnya ya menukar mereka dengan apakah itu dengan uang tebusan atau dengan ilmu gitu ya. Umar apa Abu Bakar As-Siddiq ya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu lebih kepada ke ini apa namanya? Lebih baik mereka semuanya dibunuh saja gitu karena berbahaya. Mereka tuh sudah tahu isi apa misalnya apa ya kalau dibilang itu titik lemah kita di sini kan. Nah, kan tapi ketika bermusyawarah ya hasilnya itu adalah keputusannya Abu Bakar As-Siddiq yaitu mereka ditebus ya, ditebus dengan apa apakah itu dengan uang ataupun dengan ilmu ya. Misalkan mereka bisa baca tulis nih, ya udah ajarin baca tulis gitu kan. Nah, nanti ketika mereka sudah sudah sukses mengajarkan baca tulis ke masyarakat Madinah gitu ya, mereka dibebaskan gitu kan. Nah, ketika itu ya akhirnya diambillah keputusannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu lebih ridho dengan keputusannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya bahkan ada suratnya tuh ya. Tidakkah apa sih dalam Qur'annya itu ada ya mengenai bahwa lebih baik ya keputusan Umar gitu karena memang mereka ini nantinya apa bisa berbahaya gitu kan. Nah, kan tapi ya ada riwayat yang mengatakan ketika itu ya tiba-tiba saja kebun-kebun yang di Madinah tapi ini apa namanya hadisnya ini masih belum di ini kan ya, soalnya belum ditahkik ya. Kebun-kebun di Madinah itu tiba-tiba saja hangus semua ya
karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak setuju dengan keputusan. Akan tapi karena ya bermusyawarah ya. Nah, akan tapi karena bermusyawarah, karena Rasulullah dan para sahabat mengamalkan musyawarah, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka juga gitu ya. Karena mereka menggunakan sistem musyawarah. Yaitu kebun-kebun yang hangus itu tiba-tiba saja ditumbuhi lagi oleh tanaman-tanaman yang baru gitu ya. Nah, inilah keutamaan musyawarah itu ada dalam kitab kitab Al-Muntakhab Hadis kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi ketika kita menerapkan musyawarah ini, Allah Subhanahu wa taala akan ridho ya, walaupun hasilnya mungkin ya tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi karena bermusyawarah, maka Allah pasti akan ridho ya. Nah, itu dalam sila keempat ya kan. Mungkin teman-teman harus ini ya, harus membaca ya Pancasila juga ya. Dan jangan sampai kita terjebak ya teman-teman ya, jangan sampai terjebak oleh orang-orang yang memisahkan ya Pancasila dengan agama ya, jangan sampai kita terjebak oleh orang-orang yang seperti itu gitu ya. Dan juga jangan sampai kita terjebak dengan orang-orang yang mohon maaf ya, yang hanya mengatakan Pancasila tapi dia sendiri tidak Pancasila ya. Nah, itu ya satu yang bermusyawarah. Lalu yang kedua ya, adanya wakil rakyat ya. Nah, dalam sila keempat ya, sistem politik Islam itu juga menggunakan sistem wakil rakyat. Artinya adanya orang-orang terpilih ya. Kenapa terpilih? Ya karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan. Yang mana kelebihan-kelebihan itu bisa menciptakan kemaslahatan, bisa menciptakan kemakmuran, ya, bisa menciptakan pengayoman, ya, menaungi, ya. Nah, itu orang-orang yang seperti itu yang dipilih, ya, adanya wakil-wakil yang seperti itu. Jadi bukan pada semua orang yang ada, bukan, ya, bukan seperti itu. Kalau semua orang yang ada kan, mohon maaf, setiap orang itu kan kualitasnya beda-beda, ya. Ya mungkin teman-teman di sini pun juga orang-orang terpilih. Kenapa? Karena teman-teman di sini kan orang-orang yang kuliah gitu kan, orang-orang yang belajar, ya, orang yang belajar. Dan di antara yang belajar ini pun juga terpilih lagi nih ya, yang on cam, yang off cam. Kalau lagi online ya, kalau lagi offline mungkin ada yang tidur, ada yang benar-benar memperhatikan, ada yang di barisan pertama ya, begitu istilahnya antusias untuk kuliah, yang untuk belajar, ada yang mungkin di belakang main kartu gitu ya, ada yang tentunya main game online. Nah, itu kan istilahnya di dalam yang belajar aja itu udah ada seleksi gitu kan, adanya wakil istilah itu. Gak bisa tuh ya, mohon maaf ya, kalau ini yang off cam yang tanpa alasan yang jelas itu mau disamakan dengan yang online yang benar-benar on cam yang benar-benar memperhatikan, nggak bisa ya. Nah, ya jangankan yang itu, misalkan teman-teman yang kuliah, misalkan udah kuliah S1, S2, S3 kan, tiba-tiba saja ya teman-teman tuh mau nggak disamakan dengan, mohon maaf ya, orang yang mungkin tidak sekolah sama sekali, pasti kan nggak mau kan. Nah, makanya adanya sistem wakil ya. Nah, adanya sistem wakil yang seperti itu gitu ya, yang benar-benar memberikan pengayoman, memberikan ini yang off cam dengar nggak nih? Jangan tidur lagi ya. Dengar, Pak. Ya. Ya kalau misalkan memang kondisinya untuk off cam misalkan sakit atau kameranya rusak gitu ya, mungkin ya apa-apa lah ya, tapi kalau memang sudah diniatkan udahlah off cam aja sambil tiduran gitu kan. Sambil orangnya di mana ya, gadgetnya ada di mana gitu kan. Nah, itu hati-hati ya. Nanti nggak dapat apa-apa khawatirnya ya. Nah, itu sudah terseleksi ya. Itu sudah terseleksi ini wakil, karena ini wakil orang-orang yang memang memiliki kapasitas ya, yang memang mereka dipilih gitu ya. Mereka dipilih karena mereka bisa menjadi wakil gitu kan. Nah, secara keseluruhan manusia ini adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi kan. Khalifatullah fil ard ya. Yaitu wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi atau duta ya. Perwakilan ya. Nah, ini dalam Pancasila sila keempat ini kan kita menganut sistem perwakilan rakyat ya. Jadi tidak semuanya memimpin, tidak semuanya memilih ya. Nah, jadi ada beberapa wakil-wakil ya
yang dipilih, yang terpilih, yang mengayomi masyarakat, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah kepemimpinan yang dibekali dengan hikmah dalam memberikan kebijaksanaan, ya. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya, dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat loh, ya. Itu sistem politik Islam itu, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan. Nah, jadi ada pemimpin, ya, pemimpin yang dibekali dengan hikmah, ya. Dibekali dengan hikmah. Iya, Mbak. Iya. Ya, jadi ada kepemimpinan yang dibekali dengan hikmah, ya. Artinya pemimpinnya itu punya hikmah, punya ilmu, gitu loh, ya. Jangan sampai, mohon maaf, pemimpinnya itu tidak memiliki ilmu atau dalam bahasa kita bodoh, gitu kan. Jangan sampai pemimpinnya itu tidak berilmu, bahaya, ya. Pemimpinnya harus memiliki ilmu karena sesuai dengan sila keempat Pancasila, dan ini ada sistem politik Islam, yaitu pemimpin yang hikmah, adanya hikmat, adanya dalam memberikan kebijaksanaan, ya. Sehingga kebijaksanaan itu berdasarkan pada ilmu, bukan lagi pada hawa nafsu pribadi, ya. Bukan lagi pada kepentingan pribadi dia, ya. Karena dia tidak memiliki ilmu, ya. Kalau sekarang partai mungkin itu adalah kepentingan partai, ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi dia harus memiliki hikmah, ya. Nah, ada memiliki hikmah ya tadi itu, ya, belajar, ya. Belajar, kuliah, kalau sekarang, ya, kuliah, ya, dengan cara-cara menempuh ilmu, gitu. Orang yang menempuh ilmu aja itu belum tentu semuanya dapatkan hikmah atau ilmu, ya, dapatkan ilmu. Orang yang belajar aja itu belum tentu akan mendapatkan hikmah atau mendapatkan ilmu, ya. Apalagi yang tidak belajar sama sekali, gitu. Jangan harap tahu Allah itu turunkan istilahnya apa ya kalau sekarang itu giving gitu, ya. Itu ya apalagi tentang kepemimpinan, ya. Tentang kepemimpinan, nah, itu sangat sulit sekali, gitu kan. Bahkan orang-orang yang memiliki kapasitas kepemimpinan itu biasanya justru mereka menghindar. Tapi karena memang Allah sudah mentakdirkan mereka memimpin, mereka akan memimpin, gitu, ya. Mereka akan memimpin yang dibekali dengan hikmah, ya. Mereka memiliki hikmah, mereka memiliki ilmu, sehingga ketika mereka mau menempuh jalan yang salah, mereka akan teringat, oh ini salah, karena ada teorinya, gitu kan. Bahasa itu ada teorinya, ya. Nah, jadi ya itu, ya, sistem politik Islam itu adalah dalam sila keempat pada Pancasila, yaitu bermusyawarah, ya. Siapa sih yang bermusyawarah? Wakil rakyat, ya. Wakil rakyatnya seperti apa? Pemimpinnya seperti apa yang bermusyawarah, ya. Wakilnya seperti apa? Wakil yang memiliki ilmu, yang memiliki hikmah, ya, dalam memberikan kebijaksanaan. Nah, itu, ya. Jadi teman-teman tuh nggak usah jauh-jauh, ya. Kalau pengen tahu sistem politik Islam itu seperti apa sih? Ya itu dalam sila keempat pada Pancasila itu politik Islam itu seperti itu, ya. Bermusyawarah, adanya wakil-wakil yang memiliki hikmah, memiliki ilmu, ya, dan memberikan kebijaksanaan. Nah, ini, ya. Kenapa sih harus perwakilan? Nah, karena tidak semua orang yang memiliki ilmu dalam memimpin, ya, tidak semua orang memiliki kelebihan dan kemauan dalam menempuh ilmu, ya, dalam menempuh ilmu, ya, secara ketik, ya, tipe, ya. Nah, jadi ya yang tadi saya bilang, ya, ketika sedang proses menempuh ilmu pun juga berbeda-beda, kan. Ada yang serius, ya, dengan cara mungkin kalau yang online meng-on-cam-kan kameranya itu salah satu bentuk keseriusan, ya, dalam menempuh ilmu, ya. Bagi yang online, ya. Kalau yang offline mungkin nanti biasanya rebutan tuh barisan pertama, ya. Kalau sekarang kan dorong-dorongan, kan, Loja barisan pertama, Loja bangku depan tuh kosong tuh. Nah, yang ini istilahnya semua tawadu bilang aja, salah, ya. Jadi dalam menuntut ilmu, tawadu itu bukan di barisan belakang, ya, atau dengan off cam, ya, salah, ya. Yang namanya tawadu itu bukan seperti itu, ya. Nah, jadi ketika offline, ya duduk di barisan depan, bahkan harusnya rebutan tuh, barisan depan tuh harusnya rebutan, ya.
Harusnya tuh wah saya nih yang depan, saya di depan gitu kan. Saking apa mulianya ya barisan di depan itu. Nah, itu saja udah seperti itu kan zaman sekarang ya. Nah, di sini dikatakan berdirilah kamu ya, maka berdirilah insya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu ya, itu Allah Subhanahu wa taala tinggikan beberapa derajat ya. Nah, inilah yang akan menjadi wakil ya, yaitu orang yang beriman dan berilmu dalam Quran surat Al-Mujadalah ya ayat ke-11 ya. Nah, jadi ya adanya hikmah ya, ini ya, yaitu orang-orang yang beriman ya di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan ya. Nah, inilah ya mendapatkan hikmah ya. Orang-orang yang seperti inilah yang akan bisa menjadi wakil ya dalam pemerintahan atau dalam politik ya. Ya, mungkin itu ya teman-teman pada pertemuan yang ke-11 ini ya. Sudah berapa orang? Cuma 28 ya. Yang ke-11 ini ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini yang on cam Muhammad. Belum, Pak. Terus Rizky ya, terus Mayvina, Marsanda, tumben nih Rinaldi nih. Rinaldi mana nih Rinaldi? Saya, Pak. Always. Iya, tumben kamu. Saya pakai HP, Pak. Kameranya Oh. error kalau HP, Pak. Oh iya, oke. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Aku di bawah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, oh ya mengenai absen ya, saya juga agak-agak bingung ya. Ya mudah-mudahan sih insya Allah ya seperti kemarin UTS ya kan sebelum-sebelumnya itu ada yang 90%, ada yang tiba-tiba saja 87%. Padahal ya ketika absen itu saya selalu berhusnuzon ya pada teman-teman, berprasangka baik ya. Ya apalagi dengan dengan sistem online seperti ini bisa direkam ya. Dan saya sangat mengharapkan teman-teman yang tidak bisa mengikuti pada saat jamnya ya setidaknya itu bisa melihat rekamannya ya. Dan bahkan yang sudah ikut pun saya harapkan lihat lagi rekamannya gitu ya. Jadi begitu nanti ujian ya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti copy paste ya dari internet ya yang sangat terlihat jelas ya, yaitu adanya perbedaan font huruf nomor ya. Biasanya kalau kita ngetik secara langsung tidak kopas itu kan ya otomatis kan sama ya. Kalau Times New Roman 1 2 3 4 kan Times New Roman semua gitu kan. Nah ini enggak ya. Ya nomor 1 Times New Roman, nomor 2-nya Arial, nomor 3 ya kelihatan lah ya ini copy paste-nya benar-benar, bahkan ada bercak biru ya, ada background bercak birunya itu kelihatan banget gitu ya. Nah ini misalnya mengecewakan sekali gitu ya. Apalagi teman-teman di sini sudah istilahnya mahasiswa gitu ya. Maha ya itu di atas siswa, mahasiswa. Nah kalau misalnya seperti itu ya itu sangat disayangkan sekali nanti ketika lulus ya yang diharapkan tidak akan sesuai dengan harapan ya. Apalagi mata kuliah agama lagi kan, mata kuliah agama. Yang mengajarkan kejujuran, yang mengajarkan ya harus tidak boleh curang kan. Nah, udah seperti itu cuma sekali lagi kan dalam semester dalam kuliah selama satu dalam S1 ini kan cuma sekali gitu ya. Cuma sekali kan pendidikan agama Islam itu cuma dari semester 1 ya kan, tidak ada di dalam setiap semesternya ya, tidak ada kan. Nah ini sudah sangat minim sekali ya. Nah, perhatiannya kurang gitu kan. Nah ini sangat ya mengkhawatirkan menurut saya, sangat mengkhawatirkan ya.
Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, dalam UTS ya, dalam ujian UAS nanti saya harapkan jangan sampai ada yang kopas ya, jangan ada yang apa namanya ya makan hal-hal yang curang ya, makan hal-hal yang curang. Nah itu ya, yang saya harapkan teman-teman sering mengulang-ulang ya, mengulang-ulang melihat lagi ya, sengaja saya rekam ya untuk menanamkan ya repetisi ya. Nah, jadi merepetisi ya, ini dahsyat, repetisi itu dahsyat ya, mengulang-ulang itu dahsyat. Karena kita itu sebenarnya dengan repetisi tidak usah belajar apa ya, tidak usah apa sih, kalau dibilang tuh kalau kita tinggal ngulang-ulang aja tuh akan tertanam secara otomatis teman-teman ya, akan tertanam secara otomatis dalam pikiran kita ya. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih teman-teman. Kita tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.